warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Dwi Samita dari IMAN 2 Padang, mau mewawancarai Ibu tentang profesi dosen. Apakah Ibu berkenan? Sudah duduk di depan Ibu ya? Ya, insya Allah berkenan. Ya. Pertanyaan pertamanya mengenai deskripsi pekerjaan Ibu sebagai dosen. Deskripsi pekerjaan sebagai dosen. Ya, jadi dosen itu memiliki 3 fungsi. Ya, yang dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi yang pertama itu ada pendidikan. Nah, pendidikan itu yang mengajar, ya. Nah, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini berbeda dengan tugas dari PNS yang lain, ya, ASN, ya, aparatur sipil negara, ya. Nah, dibandingkan dengan ASN yang lain, nah dosen itu dia memiliki tiga tugas pokoknya. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau yang pegawai yang lain ya mereka hanya kalau guru hanya pendidikan, penelitian, ada penelitian, tapi tidak ada pengabdian masyarakat. Itu bedanya. Udah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan sebagai dosen? Ibu dari 2006, 19 tahun. Lama ya. Iya. Nah, berapa umurnya? 18. 18 ya. Alasan Ibu memilih pekerjaan sebagai dosen ini? Alasan memilih pekerjaan sebagai dosen mungkin sudah jalan hidup ya. Tapi memang dulu waktu kuliah memang bercita-cita untuk jadi dosen. Jadi setelah lulus kuliah S1, Ibu langsung ambil pendidikan S2. Nah, alhamdulillah setelah 4 tahun ya setelah itu, karena mengabdi dulu sebagai ibu rumah tangga, baru setelah itu alhamdulillah diberi kesempatan. Jadi dari lulus S2 itu tahun 2000, kemudian 2001 awal menikah, langsung merantau, kemudian balik lagi ke Sumatera Barat, alhamdulillah dapat diterima jadi dosen. Ya, jadi alasan memilihnya karena dosen itu berbeda dengan ASN lain, dia memiliki waktu yang lebih fleksibel. Kita sebagai ibu rumah tangga masih bisa untuk mengatur waktu yang sesuai dengan jadwal gitu. Berbeda kan dengan ASN lain yang jam 6:30 udah harus turun, nanti pulang jam 4. Tapi kalau dosen ini walaupun dia waktunya fleksibel untuk di kantor, tapi dia di rumah pun tetap ya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa, misalnya mau penelitian, mau bikin publikasi, mempersiapkan materi kuliah, ya, memikirkan untuk penelitian, banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi yang untuk di kantor waktunya lebih fleksibel, tidak masuk jam 8 keluar jam 4 tidak. Terus skill yang dibutuhkan untuk menjadi dosen ini apa? Skill yang dibutuhkan ya sesuai lah dengan ilmu kita. Nah, kemudian misalnya kalau ibu dari FMIPA, dari biologi, ambil S2 ke hama penyakit tumbuhan, ya itulah yang kita miliki. Jadi ketika dibuka lowongan ya kita coba masuk sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan keilmuan kita, jadi linear dengan ilmu yang kita miliki. Dia tidak boleh berbeda bidang kajiannya, tidak bisa. Terus jenjang karir yang tersedia, jenjang karir Ibu selama. Jenjang karir maksudnya
Kalau dosen itu dalam sistem akademiknya, jenjang karirnya ada jabatan akademiknya ya. Nah, jadi kita ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dosen pemula itu yang dosen muda, nah dia jenjang karirnya di asisten ahli, jabatannya asisten ahli. Nanti kemudian setelah nanti meningkat menjadi lektor. Nah, biasanya lektor ini dia sudah bisa melakukan penelitian mandiri. Nah, kemudian setelah itu nanti ke lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan jabatan akademik yang dimiliki oleh dosen itu. Kemudian di samping jadi dosen, ada juga tugas-tugas tambahan yang kita lakukan. Nah, misalnya untuk operasional kehidupan kampus, nah itu ada dimulai dari jenjang yang paling bawah yaitu prodi, ya, program studi, kemudian di atasnya ada departemen, fakultas, kemudian ke universitas. Nah, jadi masing-masing tingkatan ini ada pejabat-pejabat yang memiliki tugas tambahan untuk duduk di bagian struktural ini. Jadi kalau yang itu adalah tugas tambahan, tapi kalau yang jenjang akademik itu adalah dimiliki oleh semua dosen. Ya. Oke, Bu. Terus selanjutnya latar belakang pendidikannya gimana, Bu? Latar belakang pendidikan ya, kalau di sini kita di Fakultas Pertanian, Departemen Proteksi Tanaman, ya latar belakang pendidikannya ya tentu dari ilmu yang sebidang. Kalau Ibu dulu dari FMIPA, dari biologi, kemudian ambil S2-nya ke hama penyakit. Nah, kemudian selanjutnya S3 di bidang fitopatologi. Nah, itu harus linear ilmunya. Ilmunya harus linear, jadi tidak bisa beda ilmunya, keilmuannya. Jadi sesuai. Kalau ada juga dosen lain yang memang dari S1-nya hama penyakit, kemudian S2-nya hama penyakit, dan ketiga juga linear. Kalau Ibu dari ilmu murni ke ilmu terapan, dari MIPA ilmu murni masuk ke Fakultas Pertanian ilmu terapan. Ya, Bu. Terus kira-kira ada suka duka dalam pendidikan Ibu gimana? Suka dukanya ya tentu ada ya. Nah, namanya kita berjuang tentu ada jalan mendaki, ada jalan menurunnya gitu ya. Pasti ada ya. Mungkin dalam pendidikan, karena waktu pendidikan setelah menjadi dosen itu kita sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Nah, tentu berbeda situasinya kalau seandainya sama-sama dengan teman yang masih lajang kali. Nah, jadi tapi itu adalah bagian dari ujian. Nah, itu juga untuk membentuk kita, untuk membentuk kemapanan kita dalam memanage semua persoalan yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati dengan baik. Jadi kalau suka duka ya banyaklah suka dukanya. Ya, mungkin deadline untuk mengerjakan laporan, deadline mengerjakan tugas yang lain, nah itu juga memicu adrenalin yang ketika kita sudah selesai mengerjakannya itu akan membentuk kepuasan tersendiri dari kita. Kalau yang dalam pekerjaan nih sebagai jadi dosen nih ada nggak suka dukanya? Iya pasti ada suka dukanya. Nah, contohnya mahasiswanya yang ya barangkali tidak respon, yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kita berharap mahasiswanya bisa menghasilkan lebih, tapi dia hanya tidak banyak usaha yang diberikan. Mungkin barangkali. Pengalaman berharga Ibu selama bekerja? Pengalaman berharga selama bekerja ketika proposal penelitian kita lolos seleksi, nah
itu suatu kebanggaan. Ya, karena ini adalah kompetisi ya. Jadi dari sekian ribu proposal yang masuk, proposal kita yang diterima itu suatu kebanggaan. Nah, kemudian publikasi, ketika publikasi kita diterima oleh jurnal, dipublikasi, itu juga suatu kebanggaan. Itu adalah menunjukkan bahwa kita memang memiliki kemampuan untuk melakukan, karena itu tidak semua dosen bisa melakukan hal tersebut. Jadi barangkali itu ya. Kemudian ketika mendapatkan kesempatan untuk pendidikan ke jenjang S3 itu juga suatu prestasi, karena tidak semua juga dosen bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, Kalau kira-kira skala penghasilan Ibu, penghasilan kira-kira berapa ya? Ya rata-rata berapa ya Bu ya penghasilannya? skalanya? 10 adalah. Iya, kalau di total ya. Jadi jadi dosen itu kalau orang bilang sejahtera, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah bisa mensejahterakan lah. Sesuai dengan gaya hidup tentu ya. Jadi sesuai. Oke, Mbak. Terus tantangan terbesar sama pengalaman yang berkesannya ada nggak? Ya tadi yang juga. Iya, ketika membuat suatu proposal kemudian diterima, kalau tidak lulus itu sedih gitu ya. Nah kemudian ketika kita mau publikasi ditolak, itu juga membuat suatu keinginan untuk lebih baik lagi. Barangkali mungkin itu. Kalau yang terakhir ada nggak Bu saran yang mau jadi dosen juga? Iya, saran ya untuk penerus kalau mau jadi dosen itu ya tentu minat ya, minat itu yang pertama. Kemudian serius, kemudian ya mumpung masih muda. Ibu dulu waktu lulus S1 itu bulan Agustus 97 ya, 98-nya langsung mendaftar untuk S2. Jadi kalau bisa selagi kita masih muda, manfaatkan untuk selalu belajar, nambah ilmu lagi, karena semakin kesini persaingan itu semakin berat. Nah jadi kita harus lebih meningkatkan lagi skill kita, nambah pendidikan kita, sehingga ketika kita berkompetisi itu akan kelihatan, akan nampak persaingannya itu sampai di mana gitu. Nah jadi ya pendidikannya yang harus ditambah, karena sekarang ini penerimaan dosen itu sudah standar pendidikannya S3. Jadi tidak hanya S2 lagi. Kalau zaman Ibu dulu S2 masih jarang yang S3. Nah sekarang sudah membuka peluang untuk S3. Kebetulan ponakan Ibu dia S1 di IPB, kemudian lulus S1 dia langsung PNDSU, S2 langsung S3. Lulus dia S3 jadi dosen, sekarang di UNAN dia, dosen di kesehatan masyarakat. Nah jadi kan, dan itu dia bersaing sendiri, tidak ada teman yang bersaing lain. Kalau yang S2 masih banyak yang bersaing sesama S2 gitu. Jadi ya kalau Ananda berminat ya lulus S1 langsung S2 langsung S3. Kasih Bu, itu pertanyaannya. Oh iya, selamat ya, mudah-mudahan. Makasih udah mau diwawancara. Oh iya, sama-sama. Ya.